Dear Miss. Okay, continue next. We have Arswinda Ayu. Hadir, Miss. Panggilannya siapa? Ayu? Winda. Oh, Indah, I see. What about Devita? Devita ada di sini? Ada, Bu. Oke. Maaf, Miss. Devita. Next is Fani Rahmasari. Present, Miss. Okay, good. Next is Vika. Apakah ada Vika di sini? Ada, Miss. Okay, great. Next is Vina Milatul Husna. Ada, Miss. Next, Fuad Hasanuddin. Ada, Miss. Okay, great. Fuad ada, kemudian Isnaini Mei. Apakah ada? Kayaknya belum masuk, Miss. Tadi dia bilang izin telat. Oh, I see. Okay. Berarti Isnaini sama Adi Mustafa tadi yang belum ya. Kalau Katren ada nggak? Katren Ulul Azmi. Present, Miss. Okay, good. Lolita. Present, Miss. Pangesti Wijilia. Present, Miss. Oke, ini cewek ya? Cewek, Miss. Panggilannya siapa, Pangesti? Pangesti, Miss. Oh, Pangesti, oke. Poppy Sucianingsih, ada? Ada, Miss. Oke, ada. Rido, ada nggak? Rido Hidayat? Ada, Miss. Oke, great. Sudah mandi ya, Rido? Alhamdulillah udah, Miss. Alhamdulillah. Rizky Dwi Tama ada? I'm here. Oke, great. Nice to meet you, Rizky. Salsabila ada? Ada, Miss. Salsa. Panggilannya siapa? Panggilannya Salsa. Salsa. Next is Siti Khotijah. Apakah ada Siti di sini? Siti belum ada ya? Oke, belum ada Siti Khotijah. Fadilah Ramadhani. Hadir, Miss. Your nickname? Dalam? What is your nickname? My name is Fadilah. Oke. Yuliana Sofiani. Sofia? Iya, Miss. Oke, great. So, let's get started. Saya share dulu silabusnya ya. Sebenarnya silabusnya sudah saya upload di Skalsa ya. Tapi saya jelaskan dulu. Wait. Okay. Can you see my screen? Yes, Miss. Yes. Coba bentar ya, saya buat besar dulu. Agak lemot di sini, saya di kampus 2 dan jaringannya kurang begitu bagus. Wait a second ya, sebentar ya. Lemot sekali, saya nggak bisa membuatnya jadi besar. Nah, oke, dan kita lihat di sini ya. So, you are already semester 3 ya. Selamat sudah masuk ke semester 3 perkuliahan.
Dan untuk semester 3 ini kita ada perkuliahan bahasa Inggris yaitu Intermediate English ya. Jadi nama mata kuliahnya adalah Intermediate English. Kemudian kreditnya adalah 0 SKS dengan bobot 30 meeting ya. 30 meeting, 100 menit per meeting. Untuk teknis perkuliahannya sama seperti sebelumnya. Dari 30 meeting ini akan dibagi menjadi 2 dosen ya. Jadi 15 meeting dengan dosen A dan 15 meeting lagi dengan dosen B. Kebetulan untuk kelas 3A 1 saya yang bertugas menjadi dosen pengampu. Nama saya Dinar Primasiwi, silahkan panggil saya Miss Dinar ya. Dan ada satu lagi dosen baru, namun kebetulan dosen baru ini belum bisa mengajar minggu ini. Jadi untuk meeting 1 dan 2 perkuliahan minggu ini akan digantikan oleh saya ya, yang dosen baru digantikan oleh saya. Jadi meeting 1 dan 2 dengan saya semuanya minggu ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari di semester 3? Kita lihat di sini. Untuk meeting 1 course description, ini adalah penjelasan RPS ya, yang kita lakukan saat ini. Untuk meeting kedua, kita ada tema survive. Survive itu bertahan ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Fokusnya ada 2, yaitu ability. Ability adalah kemampuan. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, baik dengan konteks present ataupun past. Jadi memakai kata be able to, can, could, dan manage to. Jadi fokusnya di meeting 2 yang akan kita lakukan nanti ya. Nanti sore 14.30 kita akan bertemu lagi. Kita akan mempelajari ini, present dan past ability. Kemampuan di masa sekarang dan masa lampau. Lalu lanjut ke meeting 3 dan 4. Topiknya adalah rules and freedom. Aturan dan kebebasan. Kita akan belajar 2 topik sebenarnya di sini ya. Ini kan 2 meeting, meeting 3 dan 4. Kita akan belajar obligation and permission. Obligation artinya kewajiban. Sedangkan permission itu artinya sesuatu yang diperbolehkan ya, izin. Nah, ada obligation dan permission, kewajiban dan izin, tapi dibagi 2 konteksnya. Yang pertama untuk konteks sekarang yaitu present, dan yang kedua untuk yang konteks lampau, in the past ya. Jadi ada 2 meeting, meeting 3 dan 4. Fokusnya di kewajiban dan izin di konteks present dan past. Lanjut, untuk meeting 5, kita ada past habits. Past habits adalah kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Ya. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Caranya adalah menggunakan kata used to ditambah verb 1. Kita akan mempelajarinya di meeting ke-5. Lalu meeting ke-6, topiknya adalah life events. Jadi kejadian di kehidupan kita. Kita akan mempelajari tentang sesuatu yang baru saja terjadi. Karena baru saja terjadi, maka tenses yang akan kita pelajari adalah ini. Present, perfect, continuous tense. Ya. Jadi fokusnya ada di sini. Dengan menggunakan keterangan for atau selama, since, sejak, dan ago, yang lalu ya. Ini adalah live events. Kemudian meeting ke-8 relationship. Relationship ini fokusnya kita akan membuat komentar tentang seseorang dengan menggunakan kata look dan look like. Misalnya Rizky terlihat tampan hari ini. So you say Rizky looks handsome today. Atau misalnya kita lihat Sophie itu terlihat seperti anak yang sangat pintar. So you can say Sophie looks like a smart
student. Nah, misalnya seperti itu. Kita akan membuat komentar, membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata look, terlihat, atau look like, seperti. Ya, ini di meeting ke-8. Kemudian meeting ke-9, kita akan belajar tentang question text ya. Ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari dulu di SMA ya. Misalnya, dia tampan kan? Nah, he is handsome, isn't he? Kemudian misalnya, Jakarta is hot. Jakarta panas kan? So you say, Jakarta is hot, isn't it? Nah, itu adalah question text. Kata isn't he, isn't it. Jadi seperti bagian kalimat yang pendek dan berada di belakang. Ekor kalimat. Ini adalah question text. Akan kita pelajari di meeting ke-9. Meeting 10 dan 11 kita akan belajar bagaimana caranya memberikan informasi tambahan tentang seseorang atau sesuatu dengan menggunakan relative clause. Klausa yang diawali dengan kata who, which, that, whom, dan whose. Ya. Jadi untuk meeting 1 kita hanya tentang pembahasan RPS, nggak ada materi. Meeting 2 sampai meeting 11 itu ada materi. Lalu kemudian kita akan ada kuis 1. Kuis 1 itu untuk sebenarnya untuk mereview ya, mempelajari kembali, mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari di meeting 2 sampai meeting 11. Ini kuis 1. Biasanya teknisnya via Scalsa ya. Kemudian meeting 13 dan 14 lanjut ke verbal evaluation. Nanti satu kelas akan dibagi menjadi 2 bagian, separuh ke meeting 13 part 1, separuhnya lagi masuk ke meeting 14 yaitu part 2. Tentunya dengan dosen yang berbeda ya. Part 1 misalnya dengan saya, part 2 dengan dosen yang lainnya. Baru kemudian meeting 15 adalah written evaluation 1 atau UTS ya. Jadi nanti terjadwal sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh prodi. Sistemnya CPT dengan menggunakan Scalsa. Continue. Meeting 16, we're going to talk about feelings. Nah, perasaan. Kita akan mencoba untuk mengekspresikan atau mengungkapkan ide-ide kita, perasaan kita dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung. Dalam hal ini kita fokus ke konjungsi kesetaraan ya. Ada konjungsi atau kata hubung and, or, but, yet, nor, dan so. Kemudian meeting 17, topiknya adalah tentang money. Kita akan belajar bagaimana cara menceritakan 2 hal atau dua orang ya, dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung both, either, atau neither. Ya, kita fokusnya di 3 konjungsi ini. Gimana kita menggunakan kata both? Dengan dalam konteks apa? Kita menggunakan konjungsi either atau neither. Kemudian meeting 18 dan 19 topiknya heroes. Fokusnya di sini kita belajar bagaimana caranya mendeskripsikan seseorang atau sesuatu atau situasi. Tentunya kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita menggunakan kata sifat atau adjektif ya. Nah, kebetulan adjektif dalam bahasa Inggris itu bisa adjektif yang berakhiran dengan ed atau berakhiran dengan in. Misalnya kata bored, boring. Nah, kapan kita pakai bored? Kapan kita pakai boring? Kapan kita pakai tired? Kapan kita pakai tiring? Nah, seperti itu. Itu akan dipelajari di meeting ke-18. Lalu lanjut ke meeting 19, masih tentang mendeskripsikan sesuatu ya, tapi tidak menggunakan adjektif, tapi dengan menggunakan kata enough dan to. Kemudian meeting 20 dan 21, kita fokus untuk belajar kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Meeting 20-nya, kita fokus di
kalimat pasif dengan tenses present dan past. Present simple dan past simple. Untuk meeting selanjutnya yaitu 21 fokus di membuat kalimat pasif dengan konteks present perfect dan modal verbs. Jadi kalimat yang memakai tenses present perfect dan kalimat yang memakai modal. Misalnya can, may, must, shall, will. Nah, sudah ada kalimat aktifnya, lalu bagaimana cara kita membuatnya menjadi kalimat pasif? Itu ada di meeting 21 dan 20. Lanjut ke 22 dan 23, kita akan belajar tentang future society. Future berarti belum terjadi ya, sesuatu yang baru akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita akan menceritakan tentang possibility, kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Atau menceritakan tentang unreal condition, jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak nyata di masa sekarang. Language feature-nya fokusnya ada di pemakaian kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe ke-1 dan tipe kedua. Ini 2 meeting ya. Meeting 22 itu conditional sentence tipe 1, meeting 23 conditional sentence tipe kedua. Nah, materi yang terakhir ini ada 3 meeting ya. You're going to talk about what somebody has said. Jadi kalian akan melaporkan apa yang sudah dibicarakan oleh orang lain. Jadi otomatis kalian akan membuat kalimat tidak langsung. Bahasa Inggrisnya adalah reported speech. Ada 3 meeting. Meeting yang 1 ada reported speech dengan menggunakan tenses present simple dan past simple. Kemudian meeting keduanya kalimat tidak langsung yang menggunakan tenses present perfect. Kemudian terakhir kalimat tidak langsung yang menggunakan modal auxiliaries can, may, must, shall, will. Nah, ini untuk materi yang dipelajari setelah UTS. Setelah materi selesai, di meeting 27 ada quiz 2. Oke, kita pelajari lagi meeting-meeting sebelumnya dari meeting berapa ini? 16 sampai meeting 26. Lalu meeting 16 sampai meeting 26 itu akan diujikan di verbal evaluation 2 dan written evaluation 2. Verbal evaluation 2 part 1 meeting 28, verbal evaluation 2 part 2 meeting 29. Baru yang terakhir meeting 30 adalah UAS atau written evaluation 2 sama terjadwal, mengikuti jadwal yang diberikan oleh prodi dan metodenya CBT via Scalsa. Next, kita ke teaching and learning strategies. Kita perkuliahannya double ya, 2 metode, online dan offline. Sebelum UTS, kita masih online, tapi setelah UTS, kita ada tatap muka di kampus 1 ya. Kemudian scoring components kita lihat di sini, presensi, kemudian partisipasi di kelas saat kelas offline, dan interaksi. Nah, ada kontribusinya yaitu 10%. Kemudian quiz 1 dan quiz 2 kontribusinya juga 10%. Jadi quiz 1 bobotnya 5%, quiz 2 bobotnya 5%. Untuk UTS dan UAS, nah kita lihat di sini bobotnya untuk yang ujian lisan dan tertulis sama, semuanya adalah 20%. Jadi dimohon ya, karena sudah tahu bobotnya ini sangat tinggi untuk UTS dan UAS, baik lisan maupun tertulis, maka jangan sampai kalian absen di keempat meeting ini. Kalau kalian ada kendala, misalnya sakit, atau misalnya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan hubungi dosen pengampu. Kalau
alasannya itu make sense, masuk akal, pasti dosen pengampu akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengikuti ujian susulan, ya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi dosen pengampu masing-masing, ya. Kalau tidak ikut ujian, maka hubungi dosen pengampu dan mintalah ujian susulan. Pasti dosen akan memberikan ujian susulan tersebut ketika alasannya itu masuk akal, ya. Nah, ini silabus kita. Oh ya, satu lagi. Started from this semester, mulai semester ini tidak ada PI atau perkuliahan intensif, ya. Jadi misalnya di semester sebelumnya, semester 1 dan 2, misalkan nilai kalian itu kurang baik, itu kan biasanya kalian akan mengikuti perkuliahan intensif, ya, mendaftar di prodi, lalu kita ikut perkuliahan intensif, biasanya 4 kali pertemuan, ya. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki nilai kalian. Tapi sayangnya mulai dari semester ini PI sudah dihapuskan. Tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkuliahan intensif. Terus gimana, Miss, kalau nilainya itu jelek? Nah, kalau nilai kalian itu kurang baik, tolong diingat-ingat ya, nilai paling mentok untuk perkuliahan bahasa Inggris adalah C, ya. Jadi kalau nilai kalian kurang dari C, misalnya dapatnya kebetulan D+ atau C- seperti itu, maka kalian akan diperbolehkan untuk mengikuti remedi, ya. Jadi ujian ulang. Tapi materinya tentu saja materi yang sudah diajarkan di semua meeting, dari meeting 1 sampai meeting 26. Jadi semua meeting yang sudah diajarkan selama 1 semester. Kalian akan mengikuti ujian ulang dan hanya 1 kali saja, ya. Terus kalau misalnya setelah ujian ulang itu, Miss, ternyata nilainya masih jelek, belum bisa dapat C, misalnya masih D, gimana, Miss? Maka konsekuensinya adalah kalian harus mengikuti perkuliahan semester 3, yaitu Intermediate English, di semester atau tahun ajaran yang akan datang. Jadi, karena ini Intermediate English di semester 3, ya, kalau ternyata nilai kalian nggak sampai C, kurang baik, maka dan ikut susulan tetap masih kurang baik juga, maka kalian harus mengikuti perkuliahan lagi di semester ganjil tahun berikutnya, yaitu ketika kalian di semester 5. Nah, jadi otomatis rugi waktu, ya. Rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi biaya juga. Karena kalian juga harus membayar lagi kan, otomatis di semester berikutnya, tahun ajaran selanjutnya. Jadi saya mohon, karena kalian sudah tahu ya, sudah tidak ada lagi perkuliahan intensif di semester ini, mulai semester ini, maka rajin-rajinlah mengikuti perkuliahan, kemudian kalau ada tugas dikerjakan, kemudian untuk evaluasi, maka pastikan kalian selalu mengikuti kedua evaluasi, ya, baik verbal maupun tertulis, karena bobotnya sangat tinggi. Karena bobotnya sangat tinggi itu otomatis kan akan berpengaruh pada nilai akhir kalian. That's it. Sebenarnya itu saja untuk penjelasan silabus kita di semester 3 ini. Ada pertanyaan mengenai silabus? Silahkan ditanyakan. Ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Mungkin sudah cukup, Miss. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul. Oke, great then. Jadi sudah cukup ya untuk penjelasan RPS-nya. Silakan
RPS-nya bisa di-download di Skalsa atau minta Sofi ya. Kemarin sudah saya share di grup PC. Nanti untuk meeting 2-nya kita gabung lagi di Zoom pukul 14.30 sampai 16.10 ya. Materi PDF-nya akan saya share ke Sofi dulu karena untuk Skalsa saya belum sempat untuk mengupload di situ lagi. Nanti PDF saya share ke Sofi. Sofi bisa share ke teman-teman biar teman-teman bisa baca sebelum perkuliahan dimulai 14.30 nanti. Oke? Oke, Miss. Oh yes, ada yang bertanya? Siapa tadi? Any question? No question? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Miss. Tidak. Okay then. If you have no question, so I will end the meeting today ya. Mohon maaf hanya sebentar saja karena saya juga ada kelas pukul 10.20 ya. Kita ketemu lagi via Zoom nanti pukul 14.30. Kalau yang tidak bisa connect via HP, coba diusahakan menggunakan laptop ya. I will see you guys this afternoon at 2:30 ya. See you. Thank you very much. See you, Miss. Terima kasih very much. Sama. Sampai jumpa nanti 2:30 ya.